bang, bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika. Saya, Soebatul Islamia, akan mengajak kalian untuk belajar bersama. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu konsep variabel acak. Tapi sebelum kita belajar, kita harus berdoa dulu ya, agar pelajaran yang kita dapat barokah. Amin. Sebelum kita belajar ke konsep variabel acak, kita belajar dulu yang namanya konsep variabel. Masih ingat nggak apa itu konsep variabel? Variabel adalah suatu besaran yang nilainya tidak tunggal dan biasanya dinotasikan dengan huruf X, Y, sama Z. Tapi untuk huruf itu terserah kalian, mau dari A sampai Z, itu terserah ya. Contohnya, misalkan kita pakai X, berarti X bilangan asli kurang dari 5. Kalau sudah bilangan asli kurang dari 5, berarti nilainya yaitu antara 1, 2, 3, sama 4. Jenis variabel itu ada dua, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Diskrit adalah variabel yang nilainya bisa dihitung. Contohnya, jumlah siswa dalam satu kelas. Jumlah siswa dalam satu kelas bisa aja 15, bisa aja 20, bisa aja 30. Kan kita bisa menghitung dalam satu kelas itu. Berarti itu disebut dengan variabel diskrit. Sedangkan variabel kontinu yaitu variabel yang nilainya tidak bisa dihitung. Contohnya, menghitung suhu siswa dalam satu kelas. Siswa A suhunya 36,7 derajat, siswa B suhunya 37,5 derajat, dan siswa lainnya. Kita tidak bisa menghitungnya secara pasti karena itu banyak. Dari penjelasan bisa diambil kesimpulan kalau variabel diskrit lebih ke proses penghitungan atau pembilangan, sedangkan kalau kontinu itu lebih ke proses pengukuran. Diberikan 3 contoh soal ya, biar kalian lebih paham. Untuk contoh soal yang pertama, banyaknya anak dalam satu keluarga itu termasuk contoh soal diskrit. Kenapa? Karena kita bisa menghitungnya langsung. Dalam satu keluarga itu ada berapa anak sih? Untuk contoh soal nomor 2, yaitu bilangan cacah kurang dari 15. Bilangan cacah kan dimulai dari 0. Berarti kalau kurang dari 15, berarti ngitungnya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sampai kurang dari 15 atau mentok sampai 14. Dan ini termasuk contoh diskrit. Untuk contoh soal nomor 3, yaitu bilangan bulat kurang dari 10. Bilangan bulat kan ada bilangan positif dan bilangan negatif. Kalau misalkan kurang dari 10 berarti bisa 9, 8, 7, 6 dan seterusnya sampai bilangan negatif. Bilangan negatif kalau sampai ke kiri itu kan tidak terhingga. Kalau sudah tidak terhingga itu kan sudah banyak dan itu masuk contoh kontinu. Setelah kita mempelajari tentang konsep variabel, kita sekarang masuk ke yang namanya materi konsep variabel acak. Variabel acak adalah variabel yang nilainya diperoleh dari hasil percobaan dan biasanya ditulis dengan huruf kapital loh. X sama dengan banyaknya anak laki-laki dalam satu keluarga, atau Y sama dengan banyaknya jumlah siswa perempuan dalam satu kelas. Jenis variabel acak itu ada dua. Yang pertama variabel acak diskrit dan yang kedua yaitu variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit diperoleh dari hasil menghitung dan nilainya berupa bilangan bulat. Kalau digambarkan dalam garis bilangan akan terbentuk titik-titik terpisah. Contoh soal untuk variabel acak diskrit ya. Banyaknya muncul angka pada pelemparan satu keping uang logam. Ingat di sini satu keping uang logam. Uang logam itu terdiri dari dua sisi, yaitu angka sama gambar. Kalau cuman satu keping uang logam, maka munculnya angka itu cuman bisa satu kali atau bisa aja enggak muncul sama sekali, kan gitu. Berarti X-nya yaitu 0 sama 1. Bedakan kalau seumpamanya dia ada dua keping logam. Kalau dua keping logam, kalau misalkan munculnya angka, bisa aja dia 0, tidak ada muncul sama sekali, atau bisa aja cuman satu angka yang muncul, atau bisa aja dua keping logamnya itu sama-sama muncul angka. Sedangkan dalam variabel acak kontinu,
Variabel acak kontinu diperoleh dari hasil mengukur, terus nilainya berupa bilangan real dengan interval. Nah, kalau digambarkan dalam garis bilangan itu berupa deretan titik yang terhubung dan membentuk garis. Contoh untuk variabel acak kontinu yaitu hasil penimbangan berat badan siswa dalam satu kelas. Tadi kan sudah dijelaskan kalau variabel acak kontinu diperoleh dari hasil pengukuran. Nah, kalau berat badan siswa kan harus diukur dulu, makanya itu disebut contohnya. Menentukan variabel acak itu disesuaikan dengan nilai X-nya. Bisa saja nanti dari nilai X bisa jadi variabel acak diskrit atau bisa jadi variabel acak kontinu. Baik, sampai di sini video pembelajarannya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan ke video selanjutnya.